Selamat malam semuanya. Kemarin untuk materi yang sudah saya share di grup, ada yang sudah baca-baca? Baca sekilas, Bu. Mm-mm. Ada yang baca sekilas, ada yang baca sepenuhnya nggak? Nggak ada ya? Atau nggak baca sama sekali? Yang nggak baca sama sekali siapa? Banyak. Jadi percuma ya dikasih materi kalau dosennya nggak masuk juga nggak dipelajarin ya. Ernawati, ketika kamu baca sekilas, apa yang kamu baca? Tentang kinerja, evaluasi kinerja dan kompensasi, tentang pengertian evaluasi kinerja dan pengertian-pengertian menurut para ahli. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Nggak ada, karena semuanya nggak baca sama sekali. Kalau gitu, Ya, kalau nggak Bu. baca sama sekali, Aspek-aspek kinerja. Ya, Bu. mm-mm. Ya, Apa lagi? aspek dalam kinerja dijelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bekerja dalam suatu perusahaan. Hmm, ada lagi yang mau menambahkan? Berarti semuanya udah pada pinter ya? Nggak perlu baca lagi materinya? Berarti bisa langsung kuis? Ya jangan, Bu. Saya baca, Bu. Saja udah pada pinter ini. Kan ada Ini lagi materinya nggak kerja, Bu. dibaca. Kerjanya menyita waktu. Jadi nggak baca sama sekali karena sudah merasa memahami begitu ya. Oke, karena nggak ada yang baca sama sekali, terpaksa kita harus membahas malam ini. Maksud saya kemarin saya memberikan materi, kalau kalian sudah baca, karena materi itu untuk pertemuan pertama, kalian baca setidaknya kita masih ada pengantar. Tetapi karena kalian tidak baca sama sekali, pada akhirnya tidak ada pengantar yang masuk tentang materi yang akan kita bahas. Jadi percuma, saya lompat ke materi pertemuan kedua, ketiga, keempat pun kalau dasarnya kalian sendiri tidak membaca, tidak mempelajari juga percuma. Oke? Nah, kemarin kita sempat sekilas membahas tentang apa itu evaluasi dan apa itu kinerja. Ada yang masih ingat apa itu evaluasi? Penilaian terhadap sesuatu. Penilaian terhadap sesuatu. Kalau kinerja, Output hasil dari Kerja, Bu. tindakan. output atau hasil dari kerja. Sehingga secara garis besar evaluasi kinerja adalah penilaian terhadap hasil kerja. Hasil kerjanya siapa yang akan kita nilai? Karyawan. Ya, Hasil kerja karyawan. Jadi, ini sudah pada paham ya, evaluasi kinerja secara garis besarnya. Nah, untuk menilai hasil kerja karyawan itu biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan beberapa pendekatan. Seperti yang kita bahas kemarin, ada di perusahaannya Reza. Reza masuk nggak Reza? Izin, Bu, ada izin, acara Bu. keluarga. Reza. Reza izin. Reza kemarin menyampaikan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian kinerja yang dilihat di perusahaannya itu berdasarkan laporan penjualan, laporan pekerjaan harian, dan target penjualan. Ada juga kemarin Ernawati menyampaikan bahwa yang dinilai di perusahaannya adalah terkait laporan bulanan penjualan. Sama-sama laporan. Ada Natasha juga ada laporan bulanan tentang proses pekerjaan juga dilihat. Nah, pendekatan-pendekatan apa saja sih yang selama ini sering dipakai perusahaan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawannya? Kita ambil salah satu contoh di sini punyanya Wibowo. Jadi Wibowo tahun
2009 itu menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk menilai evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan, sebentar. Ini yang pertama. Yang pertama adalah pendekatan sikap. Menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu, biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan, membuat keputusan, dan ketergantungan. Nah, kalau kita lihat dari penjabaran tentang pendekatan sikap. Pendekatan sikap menitik beratkan atau memfokuskan dalam proses penilaian hasil kerja karyawannya, dilihat dari bagaimana karyawan tersebut bersikap atau dilihat dari karakteristik individu karyawan tersebut. Jadi dilihat dari sifat dan karakteristiknya. Apakah dalam menjalankan pekerjaan karyawan tersebut mempunyai inisiatif? Dalam mengambil keputusan, apakah dia bisa dipercaya untuk mengambil keputusan? Alhamdulillah. Jadi secara garis besarnya pendekatan sikap dilihat dari sisi maturity, Bu, kedewasaan. sifat dan karakteristik atau maturity atau kedewasaan. Nah, sifat dan karakteristik itu berarti mencirikan tentang apa? Personal, Bu. Tentang personal atau tentang diri karyawan tersebut. Sehingga dalam pendekatan sikap biasanya dilihat dari karyawannya, dari diri karyawan tersebut. Penilaiannya menggunakan ciri atau karakteristik dari karyawan itu sendiri. Oke. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Kalau pendekatan sikap melihat dari karakteristik individu karyawan, kalau pendekatan perilaku yang dinilai berdasarkan masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku atau orang bertindak dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Jadi dilihat dari tindakannya, dilihat dari cara dia melakukan pekerjaan, itu menggunakan pendekatan perilaku. Berarti kalau pendekatan sikap tadi adalah personal atau karakteristik individunya sendiri, kalau pendekatan perilaku berarti menitik beratkan atau memfokuskan pada apa, Mas Agus Al-Hadi? Nggih, Bu, pripun, mohon maaf. Kalau pendekatan sikap menitik beratkan pada personal individu karyawan itu sendiri, maka berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan tadi, pendekatan perilaku menitik beratkan pada Saya boleh, Bu? bentar. Coba Mas Agus, tadi yang sepertinya menyimak dengan fokus penjelasan saya. Saya ingin tahu jawabannya. Personality, Bu, ya. Itu kan kalau apa? Kalau personality tadi menggunakan pendekatan apa? Pendekatan sikap. Pendekatan sikap. Kalau pendekatan perilaku berarti menitik beratkan pada apa, Mas Agus? Pada apa? Ada yang bisa bantu? Saya pun, Pendekatan perilaku apa, Novi? saya coba bantu jawab. Tindakan dan cara dia melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Tindakan atau cara dia melakukan pekerjaan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Paham bedanya ya, Mas Agus ya? Nggih, Bu. Ya, Jadi nggih. fokus lagi ya. Tadi udah benar fokus, tadi udah pinter. Jadi sekarang lebih fokus lagi, oke? Oke, Mas Agus? Nggih, Bu, nggih. Ya. Nah, jadi fokus. Oke.
Jadi sudah tahu perbedaannya kalau pendekatan sikap pada personality karyawannya, pendekatan perilaku pada tindakan dan proses karyawan tersebut menjalankan tugasnya, maka ada pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan hasil. Dilihat dari hasil kinerja atau output yang dihasilkan oleh karyawan. Kemarin kalau misalnya Reza, Mbak Ernawati, Mbak Natasha menyebutkan bahwa di perusahaannya itu penilaian kinerjanya didasarkan pada laporan penjualan atau target penjualan, berarti pendekatan yang dipakai di perusahaan mereka menggunakan pendekatan Hasil. hasil. Sampai sini udah paham ya bedanya ya? Insya Allah, Bu. Mantap. Bu. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Kalau pendekatan sikap menitik beratkan kepada Individu dan karakteristik. personality dan atau karakteristik individu atau karyawan itu sendiri. Kalau pendekatan tindakan menitik beratkan kepada Tindakan perilaku menitik beratkan pada tindakan atau proses cara dia menjalankan Cara tugas yang dia diberikan menjalankan perusahaan. cara dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Kalau pendekatan hasil menitik beratkan pada Hasil atau output yang dihasilkan oleh karyawan. hasil atau output yang dihasilkan oleh karyawan. Nah, dari pendekatan sikap, tindakan, pendekatan sikap, pendekatan perilaku, pendekatan hasil, mana yang belum paham? Sudah? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita next. Pendekatan yang keempat, menurut Wibowo ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi merupakan jawaban dari masalah yang dihadapi dalam praktek perusahaan, di mana seringkali ditemui adanya metode yang sangat efektif dalam suatu situasi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik dalam situasi lainnya. Kalian sudah pernah dengar kata kontingensi? Belum, Bu, baru ini. Belum pernah. Baru? Pendekatan kontingensi. Di sini kan dijelaskan tadi kalau pendekatan sikap itu biasanya dilihat dari personalities karyawannya. Ada pendekatan perilaku berdasarkan dilihat dari cara atau proses karyawan tersebut menjalankan tugasnya, dilihat dari tindakannya. Pendekatan hasil dilihat dari output yang dihasilkan. Maka pendekatan kontingensi, kita lihat garis bawahnya di sini adalah bahwa metode yang diterapkan di satu situasi belum tentu pas untuk ditempatkan di situasi yang lain atau diterapkan di situasi yang lain. Dalam artian begini, di perusahaan Reza, Ernawati, dan Natasha, penilaian kinerja yang digunakan oleh perusahaan adalah dari hasil output laporan keuangan dan target penjualan. Ketika mereka sudah berjalan sekian tahun dan menyesuaikan dengan tujuan perusahaan, bahwa pendekatan hasil memang yang terbaik untuk diterapkan di perusahaan Ernawati, Natasha, dan Reza. Pertanyaannya, Mbak Ernawati, apabila pendekatan hasil itu tadi dirubah dengan cara penilaian bukan lagi dilihat berdasarkan laporan bulanan penjualan, tetapi dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Apakah cukup efektif? Kan Mbak Erna biasanya penilaiannya dilihat dari ketepatan mengerjakan laporan penjualan. Iya. Terus tiba-tiba hasil kerja itu tadi menurut perusahaan tidak begitu penting, tetapi yang terpenting adalah proses dalam mengerjakan. Proses dalam menyelesaikan masalah yang ada seperti itu ya, Bu? Ya, apakah pada akhirnya hal tersebut bisa sesuai? Selama ini yang saya alami itu tidak ada pengaruhnya, Bu. Untuk? Jadi walaupun
walaupun kita bisa menyelesaikan banyak masalah yang kita hadapi, tidak pernah mendapat apa ya, kayak Apresiasi. penghargaan lah, itu nggak pernah Justru yang dilihat adalah hasilnya. hasil. Berarti pendekatan tindakan apakah sesuai dengan situasi di perusahaannya Mbak Ernawati jika Tidak, diterapkan? Bu. Tidak. Nah, itu adalah contoh pendekatan kontingensi. Jadi, secara garis besarnya, pendekatan kontingensi itu biasanya disebut dengan pendekatan jika maka. Pendekatan jika maka. Jika perusahaan ingin menilai dari tindakan atau dari cara karyawan tersebut mengerjakan pekerjaannya, maka pendekatan yang bisa dipakai adalah pendekatan yang sesuai adalah jika ini ya, ini contoh pendekatan kontingensi. Jika perusahaan ingin menilai atau ingin mengevaluasi kinerja karyawan dengan cara melihat bagaimana karyawan tersebut mengerjakan tugas yang diberikan, maka pendekatan yang sesuai menggunakan Hasil. Proses. Hasil. Proses. Proses Pendekatan tadi perilaku. namanya pendekatan apa? Perilaku, Bu. Perilaku. Perilaku. Itu adalah contoh pendekatan kontingensi. Jadi pendekatan kontingensi adalah berusaha mencari cara atau mencari pendekatan-pendekatan yang paling sesuai untuk diterapkan di perusahaan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Jika perusahaan memiliki situasi yang demikian, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan apa? Itu namanya pendekatan kontingensi. Sampai sini paham perbedaan dari keempat pendekatan menurut Wibowo dalam mengevaluasi kinerja karyawan? Ya, Ibu boleh tanya. Boleh? Oke. Untuk pendekatan kontingensi ini berarti misalnya gini ya Bu, ya dalam sebuah perusahaan itu kan ada beberapa unit. Mungkin yang disebutkan oleh Ibu tadi, teman-teman saya tadi itu kan perusahaannya memang perusahaan yang berorientasi pada hasil ya, jadi marketing ya Bu ya. Berapa penjualan yang dilakukan dalam 1 bulan gitu. Sedangkan dalam perusahaan jasa seperti tempat saya bekerja, itu kan ada beberapa unit, beberapa bagian tuh ada yang bagian supply. Saya bekerja di rumah sakit, Ibu. Ada yang bagian memberikan pelayanan pasien, ada yang bagian dealing komplain, bagian penerimaan customer service ya, maksud saya bagian di depan itu. Nah, masing-masing dari mereka ini kan beda-beda Ibu unitnya. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan kontingensi itu yang seperti itu Ibu? Jadi masing-masing unit ini tadi itu untuk melakukan penilaian kinerja itu beda-beda pendekatannya. Apakah seperti itu Bu? Iya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Kalau misalnya di bagian customer service, kita mau lihat hasilnya kan nggak ada. Tetapi dilihat dari bagaimana dia melayani customer. Ya, Nah, itu biasanya dari ini Bu, dari jumlah koin yang kami dapat kayak di bank gitu kan Bu, ada koin merah, koin kuning, tingkat ya, kepuasan pasien yang dilayani. ya. Itu kan berarti lebih menitik beratkan kepada Kepuasan proses pasien, kan? proses, iya betul. Nah, Attitude. berarti pendekatan yang sesuai menggunakan pendekatan Perilaku. Perilaku, ya betul, perilaku ya Bu. ya. Jadi itu benar, itu yang dimaksud dengan pendekatan kontingensi. Jadi pendekatan kontingensi itu menyesuaikan dengan unit kerja atau menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Karena tidak semua bidang atau tidak semua subbagian di perusahaan kita bisa menitik beratkan kepada hasil. Makanya diperlukan pendekatan yang keempat ini untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di perusahaan.
Garis besar dari pendekatan kontingensi tadi sama dengan pendekatan apa? Jika Operating situation. Maka Maka. Jika perusahaan ingin melihat atau mengevaluasi dari karakteristik karyawannya, maka pendekatan yang paling sesuai bisa dipakai adalah pendekatan kalau ingin melihat dari karakteristik karyawannya, pendekatan yang dipakai Sikap. sikap. Oke, sampai sini bisa difahami? bisa Bu, insya Allah. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke next. Aspek yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja. Jadi beberapa perusahaan itu memiliki aspek-aspek, tidak hanya asal menilai ya, tetapi mereka memiliki aspek-aspek apa saja yang selama ini perlu dinilai atau aspek-aspek apa saja yang sebenarnya ada di perusahaan dan merupakan faktor-faktor pendukung untuk melihat hasil dari proses penilaian kinerja karyawan. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai, diantaranya menurut Malayu Hasibuan, satu dari segi aspek kesetiaan. Biasanya tim penilai atau supervisor mengukur kesetiaan karyawan itu dilihat dari bagaimana karyawan tersebut mempertahankan atau membela perusahaan baik itu di dalam maupun di luar pekerjaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kalian tanya, Bu, kalau misalnya kita lembur, terus nggak dikasih uang lembur yang sesuai, apakah itu termasuk aspek kesetiaan? Bisa. Ada beberapa perusahaan yang mungkin menilai dari aspek loyalitas karyawan atau dari segi kesetiaan karyawan. Tetapi yang lebih dititik beratkan di sini, kesetiaan itu adalah bagaimana karyawan ini tetap menjaga atau membela organisasi atau perusahaan di mana dia bekerja dari rongrongan atau dari hasutan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, misal sebelumnya Mbak Neni sama Mbak Ernawati berada di dalam satu perusahaan yang sama. Terus misalnya Mbak Neni out, pindah ke perusahaan B, sedangkan Mbak Ernawati tetap berada di perusahaan A. Ternyata di perusahaan B, Mbak Neni mendapatkan jabatan mungkin yang lebih tinggi daripada yang ada di perusahaan A. Terus dia ngomong deh ke Mbak Erna, bilang, ngapain masih bertahan di situ? Kamu tuh kalau keluar sebenarnya bisa loh berkembang dan jauh lebih baik daripada perusahaan situ. Ternyata Mbak Ernawati nggak terpengaruh. Dia tetap mau dan setia bekerja di perusahaan. Itu juga masuk dalam aspek kesetiaan. Tetapi apakah semakin kalian loyal pada perusahaan, perusahaan akan menjamin kalian bertahan lebih lama di perusahaan? Tidak, Bu. Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Definitely no. Kalian ini curhat ya? Ya, Bu. Curhat Bu sekalian, soalnya itu memang saya alami. Apakah kalian merupakan korban? Karena kebutuhan dibilang korban, kami ini sadar loh, Bu. kebutuhan. Tapi terpaksa. Kalian menerima dengan sadar ya. Jadi memang Karena ada tidak ada pilihan lain. perusahaan itu yang tidak begitu menyukai orang-orang yang terlalu setia. Kadang-kadang di beberapa perusahaan besar, semakin lama kalian bertahan di perusahaan, perusahaan akan menganggap kalian adalah ancaman bagi perusahaan. Karena apa? Karena semakin kalian bertahan lama di perusahaan, kalian akan mengetahui titik-titik kelemahan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kalian bilang, saya lo mengabdi di perusahaan 20 tahun, tetapi ketika ada pandemi COVID-19 kemarin dirumahkan juga nggak dapat pesangon yang mumpuni.
itu memang berlaku di beberapa perusahaan. Jadi aspek kesetiaan ini memang menjadi salah satu hal yang dinilai oleh perusahaan, tetapi juga tidak cukup menjamin masa depan kalian. Jadi ketika kalian menjadi seorang pimpinan perusahaan, kalian juga harus bisa memperhatikan semakin setia karyawan kalian ini akan semakin menjadi ancaman bagi perusahaan kalian sendiri. Dan dari segi karyawan, semakin setia kalian pada perusahaan juga tidak menjamin masa depan kalian di perusahaan tersebut. Jadi, kalau begitu, secara garis besarnya, apa yang perlu kita lakukan dalam bekerja? Bekerja Sewajarnya. sewajarnya. Sewajarnya saja. Apalagi kalian adalah korban-korban yang sudah sadar secara penuh. Jadi lakukan sewajarnya saja. Berangkat kerja, pulang, akhir bulan, terima gaji, bayar angsuran, gaji habis, kerja lagi. Begitu bukan konsepnya? Kerja pintar. Paham di sini tentang aspek kesetiaan? Paham, Bu. Oke, kalau dilihat dari prestasi kerja, jika kalian seorang pimpinan perusahaan, kalian ingin menilai atau mengevaluasi hasil kerja karyawan kalian, dilihat dari aspek prestasi kerja. Contohnya, Achieve penjualan. target penjualan, terus selain target penjualan, kalau kalian misalnya jadi pimpinan perusahaan, Ekspansi market, Bu. ekspansi market bisa. Apakah kalau kalian sudah berprestasi kerja di perusahaan, kalian mendapatkan reward yang sesuai? Belum tentu, Bu. Tidak Bisa, semua Bu. perusahaan kasih. Bisa jadi. Bisa, Bu. Bisa. Naik gaji. Ini kita jawab dari versi positifnya ya. Even mungkin hanya di beberapa perusahaan, tetapi prestasi kerja karyawan ini sangat mungkin untuk menjadi faktor-faktor atau aspek-aspek yang bisa menambah kompensasi atau reward kalian di perusahaan. Gitu. Boleh bekerja sewajarnya, tetapi tunjukkan prestasi kerja kalian. Kalaupun memang tidak dihargai secara baik dalam segi kompensasi, setidaknya akan berbuah pengalaman dan ilmu yang bisa kalian pakai atau terapkan di perusahaan lain ketika kalian tidak lagi bekerja di perusahaan yang sama. Jadi ketika kalian menjadi seorang pimpinan perusahaan, kalian juga harus bisa untuk menilai prestasi kerja karyawan kalian. Karena dari prestasi kerja mereka lah kelangsungan perusahaan juga bisa terjaga. Next, aspek yang ketiga dilihat dari inisiatif dan motivasi. Jika kalian adalah seorang pimpinan perusahaan, kalian akan menilai inisiatif kerja karyawan kalian dari Problem solving kalau saya, Bu. dari problem solving bisa, ada lagi, karena biasanya dari problem solving itu karyawan bisa berinisiatif ya untuk menyelesaikan dengan cara yang paling cepat, paling singkat dengan resiko yang minim. Tetapi apakah semua karyawan memiliki inisiatif yang seperti itu? Tidak. Tidak. Maka dari itu inisiatif merupakan aspek yang dinilai dalam proses evaluasi kinerja. Jadi kalau kalian menjadi seorang tim penilai atau tim supervisor atau pimpinan perusahaan, kalian bisa memasukkan aspek inisiatif ini untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja karyawan kalian. Karena apa? Karena tidak semua karyawan memiliki inisiatif yang sama. Contoh, hal ini sudah terjadi di beberapa perusahaan. Contoh, misal ada
Kalau kita pergi ke Indomart pas musim hujan gini, itu biasanya lantainya kotor kan? Iya, Bu. Ada mas-mas atau ada karyawannya yang punya inisiatif tanpa disuruh dia ambil pel untuk tetap bersihin lantainya. Ada juga yang diem aja biarpun lantainya kotor mereka juga nggak nggak pel gitu. Jadi beberapa perusahaan itu atau di zaman saat ini itu untuk menemukan karyawan yang memiliki inisiatif sendiri itu cukup susah. Karyawan-karyawan saat ini, apalagi generasi milenial, itu adalah generasi yang kalau tidak disuruh, mereka tidak akan mengerjakan. Kalian mungkin punya partner kerja dari generasi-generasi milenial. Nah, buat saya 4 orang, Bu, milenial, Bu, bikin susah. Bikin susah, Iya. mereka hanya menuntut gaji yang Ya, besar. bagian protes, Bu. Karena Every apa? day. Karena mereka Every bekerja day. tujuannya bukan motivasi mereka bekerja bukan seperti kita. Motivasi mereka bekerja adalah untuk prestis biar nggak nganggur, di mana mereka ketika dapat gaji adalah buat nongkrong, bukan buat biaya hidup. Ya, ini saya nunggu sampai Juni aja kok, Bu. Nanti kalau Juni masih kayak gini, saya keluarkan semua itu. Ya, karena susah. Orang yang tidak punya inisiatif atau motivasi dan motivasi dalam bekerja akan sangat susah untuk bisa selaras dengan tujuan perusahaan. Oke. Tidak sesuai tujuan organisasi. Jadi kalau kalian jadi tim penilai atau kalian jadi supervisor atau kalian jadi kepala bagian, Mbak Neni kepala bagian? Saya SPB, Bu, supervisor. Supervisor. Customer service. Jadi ada 5 unit yang harus saya avasi. Dari 28 itu 4 orang yang generasi milenial, Bu. Nah, bisa nih. Aspek yang dinilai yaitu inisiatif dan motivasi bisa dipakai untuk mengevaluasi apakah karyawan tersebut sudah cukup bisa dipertahankan di perusahaan atau tidak. Selama mereka bisa berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka bisa kita pertahankan. Tetapi apabila mereka sudah tidak bisa lagi selaras dengan tujuan perusahaan, masih banyak karyawan yang lain. Tuh. Paham tentang aspek inisiatif dan motivasi? Paham. Oke. Ini kan saya sudah kasih contoh 1, 2, dan 3. Berarti ini masih ada poin berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai poin 4 sampai 12 adalah tugas kalian mencari contohnya. Jika kalian adalah seorang supervisor atau pimpinan perusahaan, dan kalian diminta untuk menilai kinerja karyawan kalian dari aspek kejujuran, apa yang akan kalian nilai? Contoh, dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan secara jujur, tidak mengakui pekerjaan karyawan yang lainnya. Dari segi kedisiplinan, apa yang akan kalian nilai? Paham di sini? Paham, Bu. Oke, tugasnya nanti bisa di email, ya. Diketik atau tulis tangan, Bu? Diketik boleh, kalau lagi hatinya baik mau ditulis tangan juga boleh. Atau yang lagi nganggur-nganggur banget, begitu tulis tangan juga boleh. Bu, emailnya apa ya, Bu? Emailnya saya tulis ya. Di chat ya, Bu ya? Di grup aja. Di sini saya tulis ini aja. Jadi kalau tanya, Bu, batas tugas pengumpulan tugasnya kapan? Karena saya baik, jadi tugasnya bisa dikumpulkan maksimal nanti malam jam 12. Oh enggak ya? Belum, ya, Bu, ya Allah. Gimana sih, Bu? Katanya baik kok gitu loh, Bu. Tugasnya dikumpulkan maksimal Kamis depan kita udah, Kamis Sudah libur. Libur ya? Iya. Nah, pokoknya sebelum pertemuan berikutnya. Siap. Pokoknya cukup.
Tapi jangan lupa loh ya, kalian sendiri yang sudah komitmen dari segi kehadiran dan tugas mandiri. Ya, Bu, siap. Ya, Nanti malam, loh Bu, terkesan kejam sekali begitu ya. Kecepatan, Bu. Ini ya alamat emailnya ya. Pokoknya dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Karena kan kalian pasti kerja, terus kalian kan pasti ingin menikmati momen-momen mudik Lebaran. Nggih. Yang penting nggak lupa sebelum pertemuan berikutnya. Berarti pertemuan berikutnya bulan Mei ya. Nggih, Bu. Nah, waktunya banyak kan tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan seputar konsep evaluasi kinerja, pendekatan-pendekatan yang dipakai, sama aspek yang dinilai, sama tugasnya, apakah sudah cukup jelas? Sudah Jelas, Bu. jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, Mas Agus Al-Hadi, udah jelas ya, Mas? Tadi kalau pendekatan kontingensi itu sama dengan pendekatan apa, Mas? Pendekatan apa, Mas Agus? Ya Allah. Pendekatan apa? Bu, mohon maaf apa ya, dari tadi itu agak agak ngantuk, jadi ini aku kurang konsentrasi gitu loh Bu saya. Oh gitu ya. Berarti saya boleh ya sekali-sekali ntar saya ngajar kalian ambil ngantuk gini. Pendekatan kontingensi ya begitu gitu. Boleh ya? Ih, mohon maaf. Apa? Ada yang tahu sebelum kita akhiri? pendekatan Jika jika maka. Pendekatan jika maka. Aduh, Mas Andi loh yang dari tadi saya lihat itu juga sambil kerja ya Mas Andi? Enggak. Enggak. Nyatet, Mas, Bu, nyatet. bisa fokus. Mas Agus ini yang fokusnya fokus kuadrat, fokus banget ternyata ya. Fokus untuk mempertahankan diri agar tidak mengantuk. Inilah makanya kenapa saya mau ketika mata kuliah saya maunya semua on cam. On cam aja loh ya. Kalian itu masih nggak memperhatikan secara betul-betul. Apalagi kalau off cam, aduh, sambil itu rebahan di kamar, ntar tinggal absen. Yuk on cam yuk, saya mau ambil absensinya. Aduh, Mas Agus Aladi itu kalau lagi absen gini, ini ya Mas, ngantuknya hilang ya Mas ya. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk sampai ketemu nanti setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin, selamat belajar, selamat liburan nantinya. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.